Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Aisyah tuh udah dari mulai 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu udah mulai nyobain puasa. Ya tentunya mulainya dari setengah hari, terus mulai dia itu merasakan puasa full day itu dari mulai kalau nggak salah 2 tahun lalu. Ya jadi 2023 dia mulai nyoba gitu. Cuma memang di tahun ini dia baru masuk ke sekolah tahun kemarin ya, dia baru masuk ke sekolah negeri ya, sekolah negeri di Singapura SD kelas 5. Tahun ini dia SD kelas 5 dan memang jam sekolahnya tuh panjang sekali gitu, 7:30 pagi sampai kadang-kadang dia baru keluar dari sekolah tuh jam 4 sore karena ada kegiatan-kegiatan tambahan. Jadi alhamdulillah dia tuh baru dipilih sama sekolahnya kayak buat ikutan book club, buat ikutan reading club, buat ikutan art club, buat ikutan dance di sekolahnya, terus ikut tampil-tampil di acara komunitas di Singapura gitu ya. Alhamdulillah karena itu jadi aku merasa wah kayaknya dia punya aktivitas fisiknya kan tinggi sekali tuh hari-hari. Jadi aku membebaskan kepada dia. Kalau memang kamu merasa kamu mau puasa, kamu puasa, aku bilang. Tapi kalau kamu merasa kamu nggak kuat puasa, jangan dipaksa, aku bilang gitu. Nah yang sekarang dia lakukan adalah dia sedang membiasakan diri untuk puasa di setiap weekend, di saat dia nggak sekolah gitu. Di setiap weekend itu biasanya padahal di hari weekend itu adalah satu-satunya hari, ya satu hari di weekend itu adalah satu-satunya hari aku kasih dia seminggu sekali. Cuma 1 minggu sekali, di dalam 1 minggu itu aku kasih dia makan apapun. Boleh dia mau makan junk food, dia mau makan snack micin-micin, dia mau minum boba, dia mau minum soda, dia mau minum apapun, mau makan apapun, es krim, kue yang manis-manis, permen segala macam boleh, tapi hanya di satu hari dalam seminggu, yaitu di weekend. Nah, aku bilang sama dia kalau memang kamu mau puasa, mau nyoba puasa, kamu coba aja di waktu 1 hari itu, aku bilang gitu. Dimana kamu nanti sahur boleh pakai apapun suka-suka kamu, buka puasa juga boleh pakai apapun suka-suka kamu di hari libur, bebas makan boleh apa aja gitu. Dan dia akhirnya baru minggu kemarin dia nyobain gitu, 1 kali seminggu itu aja, ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku bilang sama dia pokoknya belajar, aku bilang gitu. Yang penting sholatnya juga jangan sampai ketinggalan gitu sih. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri kalau puasa tanpa ditemani mama nih karena sedang sibuk syuting itu seperti apa? Udah biasa ya dia 2018 sampai 2025 udah 7 tahun. 7 tahun dia tuh kita berdua-duaan aja di sana, ya nggak berduaan sih, kadang-kadang ada saudara juga di sana. Tapi maksudnya kita berlebaran pun berdua-duaan di sana gitu. Terus menjalani bulan Ramadan pun berdua-duaan gitu. Jadi dia udah biasa di saat aku lagi harus ke Jakarta, harus ke Indonesia untuk kerja. Dia udah terbiasa dengan itu gitu. Dia udah tahu memang pekerjaan ibunya seperti ini. Walaupun masih aja ada omongan-omongan dia, kadang-kadang nangis, kadang-kadang dia bilang aku kangen, kadang-kadang dia bilang ibu bisa gak sih gak usah kerja di Indonesia, cari kerjanya di Singapura aja biar gak usah pulang-pulang ninggalin aku gitu, biar bisa tetap di sini nemenin aku gitu. Ya pengertian dia ngerti karena kan anaknya udah 12 tahun juga ya, dia mengerti, cuma yang namanya anak ya pastilah rindu, apalagi cuma berdua sama aku gitu. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri puasanya kan belajar nih, bisa dikatakan belum bisa berat nggak kalau untuk puasa karena emang masih proses belajar, terus di sekolahnya mungkin karena kan pasti ada teman-teman yang Ya mungkin kalau dia nggak tahu ya, memang dia sampai kemarin juga pada saat aku bilang sama dia ini mau bulan puasa, aku pun tidak memberikan tekanan apapun kepada dia. Aku nggak bilang harus puasa atau apa, enggak. Tapi aku bilang sama dia kalau kamu merasa kamu kepingin untuk mencoba berpuasa full, aku bilang gitu dari 3 tahun yang lalu, coba gitu. Jadi tidak ada tekanan apapun gitu, karena ya itu tadi mengingat
dia baru saja menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, di mana ini baru banget dia pindah ke sekolah ini dari pertengahan tahun lalu. Jadi istilahnya kegiatan hari-harinya dia di sekolah, kegiatan belajar mengajarnya, sistem pelajarannya, sistem pendidikannya itu berbeda sekali dengan sekolah dia yang sebelumnya. Jadi aku bilang sama dia, kamu yang paling tahu, aku bilang bagaimana keadaan di sekolah, bagaimana keadaan tubuh kamu, yang penting jangan dipaksakan, aku bilang gitu. Kalau memang kamu mau puasa, cari di waktu yang kamu tahu emang kamu bisa lakukan, don't force it, aku bilang gitu. Tapi kalau nggak ada kan padat nih kegiatannya, mungkin kalau pulang ke Singapura mungkin dalam seminggu mungkin ada berapa kali, terus cara memantau anak lagi puasa seperti apa? Kalau aku sih nggak perlu mantau ya kalau dia puasa, karena aku percaya banget sama dia. Dia kalau kayak gitu-gitu sih nggak bohong. Kalau misalnya dia emang bilang dia nggak akan mampu nih ngejalanin gitu ya dia apa sih akan bilang, ibu nggak kuat tadi aku minum gitu di jam sekian gitu, di jam 3 atau di jam 2 tadi aku minum ibu karena aku nggak kuat, aus banget gitu. Ya udah nggak apa-apa, namanya anak kecil, biarin dia, jangan menganggap puasa itu sebagai suatu pressure gitu ya. Pelan-pelan nanti dia akan belajar agama lagi suatu hari nanti di saat usianya udah cukup dewasa, dia harus tahu bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim gitu. Tapi yang penting sekarang dia udah mulai mencoba-coba dan mulai lingkungan yang dia lihat pun paling tidak di rumah semua melakukannya gitu. Kita sholat, kita berpuasa gitu, supaya dia melihat itu sebagai suatu pemandangan yang memang lumrah, yang memang normal gitu. Nah jadi aku nggak merasa aku harus memantau dia gitu. Yang lebih berat aku pantau dia itu adalah tidurnya jam berapa itu gitu. Tapi aku tuh punya CCTV di setiap ruangan di sana kecuali di kamar mandi. Semua di ruangan di apartemen kita di Singapura itu aku taruh CCTV. Jadi aku selalu bisa lihat dia gitu. Kadang-kadang kalau malam juga aku lagi kangen dia, aku suka buka CCTV-nya, aku lihat dia lagi tidur aja tuh udah seneng banget. Aku zoom, aku lihat mukanya dia lagi tidur gitu. Paling itu aja sih. Kalau untuk yang lain-lain, bolak-balik Singapura aku benar-benar menyesuaikan dengan keadaan pekerjaan. Aku pernah kok pulang ke Singapura tuh pulang pakai pesawat pertama, balik lagi ke Indonesia pakai pesawat terakhir. Kalau misalnya ada emang kepentingan Aisyah yang harus aku temenin, misalnya dia lagi ada kayak ini tanggal berapa nih nanti minggu depan kalau nggak salah dia ada undangan dari sekolahnya untuk kita orang tua murid untuk datang ke sekolahnya dan ketemu dengan gurunya gitu. Pertemuan orang tua murid dan guru gitu. Masing-masing orang tua murid cuma dikasih waktu 20 menit buat ketemu. Tapi aku tahu Aisyah pasti kepengen banget aku ada di situ gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku berangkat pagi-pagi banget gitu dengan pesawat pertama. Sampai sana aku ke sekolah, habis dari sekolah aku balik lagi ke sini karena ada pekerjaan lagi gitu. Mungkin ada motivasi mungkin ngasih reward gak? Umpama nih, nah entar kalau mau puasanya pun entar ngasih reward. Reward tuh adalah satu hal yang aku biasakan memang ke Aisyah gitu, bahwa aku kepengen dia tahu bukan cuma dari aku reward, tapi apapun yang dia lakukan di dunia ini, apapun usaha dia lakukan di dunia ini pasti dia akan mendapatkan reward. Apapun itu reward bentuknya. Mungkin kalau dari sekarang rewardnya dari aku, tapi dia juga bisa pelan-pelan pasti akan bisa merasakan bahwa oh ya, misalnya dia belajar untuk sekolahnya gitu. Kalau misalnya dia berhasil pada saat itu full puasa pertama kali gitu. Aku kasih dia reward misalnya kamu boleh buka puasa dengan makanan apapun yang kamu mau gitu. Pokoknya boleh, mau apa, mau ice cream, mau apa, mau boba, mau apa boleh. Itu dia senang banget karena memang tidak dibiasakan minum dan makanan seperti itu menjadi satu hal yang kayak luxury banget gitu buat dia, mewah banget buat dia gitu. Dan aku nggak takut, misalnya mungkin ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa jangan terlalu apa-apa tuh harus pakai reward, apa-apa harus pakai reward. Kalau buat aku nggak masalah karena suatu hari nanti akan datang waktunya di mana dia akan menyadari bahwa dia emang harus melakukan itu karena kewajibannya sebagai umat Muslim gitu. Kalau sekarang ya dia masih kecil nggak apa-apa lah, biar dia semangat, biar dia happy, belajar juga supaya fisik dia dan mentalnya dia terbiasa dengan berpuasa, nggak masalah. Kalau tadi kan menunjukkan obat untuk yang wajah itu operasi karena wajah. Operasi pengencangan kulit wajah. Jadi aku melakukan 2 jenis operasi kemarin.
4 jenis operasi kemarin. 1, 2, 3, 4. Tanggal 5 Februari kemarin, awal Februari kemarin aku melakukan beberapa jenis operasi. Di Februari kemarin itu adalah untuk wajah aku melakukan ponytail lift, forehead lift, dan pore surgery. Jadi intinya itu adalah pengencangan kulit wajah ya dan otot wajah supaya dikencangin lagi, supaya dikembalikan lagi ke yang seharusnya, karena kan usia ya 2023 aku udah melakukan facelift, cuma yang aku lakukan 2023 itu pengencangan kulit wajah bagian bawah. Sekarang 2025 yang aku lakukan ada pengencangan kulit bagian atas, jadi bagian jidat lalu bagian pelipis kanan kiri itu yang dikencengin, jadi tidak dirubah apapun, semuanya masih asli cuma dikencengin aja. Sama aku melakukan yang namanya pore surgery atau operasi pori-pori, yang fungsinya operasi pori-pori itu adalah untuk memperbaiki karena udah usia, lagi-lagi pori-porinya udah banyak yang besar, terus udah gitu juga ada beberapa bagian yang dulu aku pernah punya scar habis jerawat gitu, itu juga aku benerin juga, bisa dibenerin juga karena operasi itu, pore surgery itu aku lakukan itu. Dan ada satu lagi operasi, tapi ini urusannya dengan emak-emak, jadi mungkin aku ngomong di sini tapi emak-emak pasti udah pada tahu ya, untuk untuk memperbaiki yang biasanya itu dialami oleh kita para ibu-ibu gitu. Kalau memutuskan operasi itu kan biasanya agak gampang, mungkin karena apa? Karena memang itu sudah lama. Aku kalau melakukan namanya operasi itu kan operasi, maksudnya itu adalah satu prosedur yang nggak main-main ya gitu. Jadi untuk aku merencanakan operasi ini dulu aku rencanakan udah berbulan-bulan yang lalu, dari tahun lalu aku rencanakan, sudah book dokternya juga gitu ya, dan udah kebetulan dokter yang kali ini menolong aku sama juga dengan dokter yang menolong aku di tahun 2023 di operasi facelift yang pertama gitu, yang buat muka bagian bawah, sekarang yang muka bagian atas gitu. Jadi emang udah dipersiapkan sejak lama gitu. Itu tuh cuma itu kayak krim supaya nggak keloid gitu, terus krim siap-siap kalau misalnya masih ada luka lecet segala macam. Oke pemirsa, itu dia tadi. Sekarang kita udah mau memasuki waktu berbuka puasa, jadi aku mau siap-siap dulu ya, kalian temenin aku buka puasa ya. Oke pemirsa, itu dia tadi aku udah selesai syuting, alhamdulillah juga udah berbuka puasa, abis ini mau langsung maghrib, terus udah deh baru jalan lagi. Terima kasih buat semua udah pada nemenin aku, udah pada ngeliatin semua barang-barang yang aku bawa dan makanan yang aku bawa, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kamu semua. Terima kasih banyak udah ngikutin aku terus. Assalamualaikum.